Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Mulyasari dengan NIM 4111420012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proyek akhir database dengan dosen pembimbing yang pertama Ibu Dian Triwiyanti SSI MCS dan Bapak Gusti Aditya. Nah, pada presentasi kali ini saya akan mengkaji materi-materi apa saja yang sudah dibahas pada satu semester pada mata kuliah database. Yang pertama, ada konsep basis data. Yang kedua, tujuan pengembangan dan keuntungan basis data. Yang ketiga, batasan aturan basis data dan model data entity relationship. Yang keempat, SQL programming. Baik, langsung saja kita mulai bahasan yang pertama, yaitu terkait konsep basis data. A. Pengembangan konsep basis data. Tahap 1, awal 1960-an. Ciri utama konsep basis data pada tahap 1 adalah data-data diolah berdasarkan prinsip pemrosesan pada lingkungan komputer mainframe. Tahap 2, akhir tahun 1960-an. Ciri utama konsep basis data pada tahap 2 adalah konsep sistem basis data, konsep sistem manajemen basis data, layanan informasi secara online, dan layanan informasi berbasis teks. Tahap 3, awal tahun 1970-an. Ciri utama konsep basis data pada tahap 3 dalam kemunculan aplikasi-aplikasi basis data berbasis sistem pakar dalam sistem penunjang keputusan serta pemrograman berorientasi objek. Tahap 4, mulai tahun 1980-an. Ciri utama konsep basis data pada tahap 4 adalah sistem berbasis hypertext yang memungkinkan penampilan informasi berdasarkan produk kata kunci pencarian yang dapat dilakukan secara acak. Tahap 5, mulai tahun 1990-an. Perkembangan konsep basis data pada tahun 1990-an telah berkembang ke arah aplikasi-aplikasi basis data untuk sistem kecerdasan buatan atau AI. Basis data untuk aplikasi-aplikasi multimedia yang melibatkan data teks, suara, gambar, dan animasi. Aplikasi basis data berorientasi objek, serta aplikasi-aplikasi basis data secara online untuk jaringan komputer global atau internet. B. Ada aplikasi basis data. Yang pertama ada industri manufaktur yang meliputi produksi, persediaan, dan pemesanan. Kedua ada manajemen rumah sakit meliputi registrasi, rekam medis, dan perawatan. Ketiga ada manajemen perpustakaan meliputi seluruh transaksi. Keempat ada perhotelan meliputi seluruh transaksi. Kelima ada perbankan melayani seluruh transaksi. Keenam ada perguruan tinggi meliputi mahasiswa, keuangan, perpustakaan, akuntansi, dan lulusan. Ketujuh ada penerbangan meliputi reservasi, jadwal penerbangan. Yang kedelapan ada penjualan meliputi pelanggan, produk, penjualan, dan pemasaran. Yang kesembilan ada personalia meliputi rekaman karyawan, gaji, pajak, dan aplikasi-aplikasi basis data lainnya. Selanjutnya, C. Mengenai data dan informasi. Data itu dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah tindakan atau hal. Data menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Contoh data adalah catatan identitas pegawai, catatan transaksi pembelian, catatan transaksi penjualan, dan lain-lain. Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Untuk memperoleh informasi, diperlukan data yang akan diolah dan unit pengolah. Contoh informasinya adalah daftar pegawai berdasarkan departemen, daftar pegawai berdasarkan golongan, rekapitulasi transaksi pembelian pada akhir bulan, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Sistem informasi dan basis data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada basis data sebagai infrastruktur sistem informasi, yang ketiga ada data sebagai sumber informasi bagi sistem informasi. Untuk deskripsinya bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia.
Selanjutnya, untuk yang keempat, basis data sebagai sarana mencapai efisiensi sistem informasi. Dan yang kelima, basis data sebagai sarana mencapai efektivitas sistem informasi. Untuk deskripsinya bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Selanjutnya, pengelola sistem informasi. Informasi ini menggambarkan pegawai perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis komputer. Spesialis informasi digolongkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada analis sistem, yang kedua pengelola basis data atau database administrator atau DBA, dan yang ketiga ada spesialis jaringan. Untuk deskripsinya bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Selanjutnya yang keempat ada pemrogram atau programmer, yang kelima ada operator. Untuk deskripsinya bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Selanjutnya, F. Pentingnya memahami konsep basis data. Mempelajari teori dan konsep akan memberikan dasar, arah berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman yang baik tentang konsep basis data akan menghindari kerancuan dan kebingungan dalam menerima teknologi baru yang berkembang pesat dan semakin cepat. Mempelajari teori dan konsep basis data akan memberikan kerangka kerja dan berpikir sehingga mampu menyederhanakan suatu persoalan kompleks menuju penyelesaian yang efektif dan efisien. Hal ini jauh lebih bermanfaat karena membantu dalam menyusun pengalaman lampau dan meringkasnya untuk kepentingan yang akan muncul dan harus dihadapi pada saat mendatang. Kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu terkait tujuan pengembangan dan keuntungan basis data. A. Tujuan pengembangan basis data. Tujuan primer. Data-data dalam basis data dapat digunakan oleh banyak pemakai, menjaga investasi intelektual, penekanan biaya, menghilangkan pengembangan sistem ganda atau proliferasi, kinerja atau performance. Selanjutnya, ada tujuan sekunder. Kebebasan data secara fisik atau physical data independency, kebebasan data secara logika, logical data independency, pengendalian atau minimalisasi kerangkapan data atau data redundancy, kecepatan akses, dan kecepatan pencarian. B. Tujuan pengembangan basis data. Di antaranya, yang pertama, kerangkapan data dapat diminimalkan, inkonsistensi data dapat dihindari, data dalam basis data dapat digunakan secara bersama atau multi-user, standarisasi data dapat dilakukan, dan pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. Kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu batasan aturan basis data dan model data entity relationship. A. Kriteria penting yang harus dipenuhi oleh suatu database. Di antaranya, 1. Berorientasi pada data dan bukan berorientasi pada program yang akan mengaksesnya. 2. Data dalam basis data dapat berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya. 3. Data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. 4. Data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. 5. Kerangkapan data minimal. B. Batasan aturan basis data. Yang pertama, ada kerangkapan data atau data redundancy. Nah, data redundancy ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kerangkapan data dalam satu file dan kerangkapan data dalam beberapa file. Berikut adalah contoh kerangkapan data dalam satu file, bisa disimak ya. Untuk tabelnya seperti ini. Nah, di sini yang di bold, ini terjadi kerangkapan data. Jadi pada jabatan itu ada supervisor dan supervisor, ada staff dengan staff, terus gaji juga sama. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menangani hal tersebut? Untuk solusinya seperti ini, jadi dibagi menjadi dua tabel, ada file karyawan dan file yang gaji. File karyawan itu berisikan NIP, nama, tempat tinggal, dan jabatan. File gaji berisikan jabatan dan gaji. Untuk penghubung antara file karyawan dan file gaji itu adalah jabatan. Karena setiap jabatan itu memiliki gaji yang berbeda. Itu untuk penyelesaiannya kurang lebih seperti itu.
Kita lanjut, kerangkapan data dalam beberapa file. Berikut adalah contoh kasus kerangkapan data dalam beberapa file. Di sini ada file nama karyawan dan file minat liburan karyawan. Di sini ada NIP dan nama karyawan. Dan di file minat liburan karyawan juga ada NIP dan nama karyawan. Jadi di sini rangkap ya datanya, ada NIP dan nama kedua filenya. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya adalah cukup membuat tabel dengan berisikan NIP dan minat liburan, karena NIP ini sudah mewakili nama dari karyawan, nama karyawan itu sudah diwakili oleh NIP, lalu di sini ditambahkan minat liburannya itu kemana. Gitu kira-kira untuk penjelasannya. Nah, yang kedua, ada inkonsistensi data atau data inkonsistensi. Dapat terjadi atau disebabkan oleh yang pertama, proses pemasukan data atau data entry-nya tidak benar. Yang kedua, proses pembaruan data atau update yang tidak benar. Yang ketiga, pengendalian sistem yang tidak baik atau tidak terkontrol. Nah, berikut adalah contoh inkonsistensi data. Ini menggunakan file yang sama tadi. Nah, di sini terjadi inkonsistensi data pada jabatan dan gaji. Supervisor ini gajinya 4 juta, namun yang bawahnya ini hanya 3.500.000. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Jadi solusinya dibagi menjadi dua file, yaitu file karyawan dan file gaji. Nah, ini file karyawan ini berisikan NIP, nama, tempat tinggal, jabatan, dan file gaji berisikan jabatan dan gaji. Jadi, dengan demikian tidak ada lagi keliru antara jabatan dan gaji. Begitu. Selanjutnya, ada data terisolasi. Data terisolasi ini dapat terjadi karena yang pertama, tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antar data dalam file. Kedua, tidak adanya standarisasi data berkaitan dengan domain atau format data meliputi tipe dan ukuran data. Nah, data terisolasi ini dapat diatasi dengan cara yang pertama menambahkan file baru bertipe transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antar data dalam file-file yang telah ada. Kedua, menambahkan kolom yang berfungsi sebagai penghubung dengan file-file lain yang telah ada. Yang ketiga, menyesuaikan domain kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Baik, ini merupakan contoh data terisolasi. Bisa disimak bahwa file nama karyawan dengan file gaji ini tidak terdapat penghubung satu sama lain. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi hal ini? Solusinya adalah membuat file gaji karyawan. Jadi isinya itu hanya NIP, jabatan, dan gaji. Tadi NIP itu sama saja atau sudah mewakili nama karyawan, kemudian jabatan, dan gaji. Jadi seperti ini untuk solusinya. Yang keempat, ada keamanan data atau data security. Aspek keamanan data meliputi yang pertama ada recovery, yang kedua ada integrity. Untuk deskripsinya bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Yang ketiga ada concurrency, yang keempat ada privacy, dan yang kelima ada security. Nah, untuk deskripsinya juga bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Yang kelima ada integritas data atau data integrity. Integritas data ini berhubungan dengan kinerja sistem agar dapat melakukan kendali atau kontrol pada semua bagian sistem. Salah satu cara terbaik untuk menjaga integritas data adalah dengan meyakinkan bahwa nilai-nilai data adalah benar sejak pertama kali masuk. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, men-set secara seksama prosedur penangkapan data atau data capture. Yang kedua, membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan ke dalam mesin atau data entry. C. Konsep ERD. Apa itu ERD? ERD itu merupakan kepanjangan dari Entity Relationship Diagram, adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Tujuannya agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi antara pengembang database dengan pengguna. Nah, berikut adalah dasar ERD. Bisa disimak untuk gambarnya Entity Attribute Relationship. Terus ada simbol hubungan,
Kalau simbol seperti ini artinya satu, hubungannya menghubungkan ke satu, dan simbol seperti ini banyak. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini entitas ini merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Contohnya ada mahasiswa, dosen, ruang, dan lain-lain. Kemudian relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Contohnya, mahasiswa mengambil mata kuliah, dan lain-lain. Kemudian, atribut ini merupakan sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas. Contohnya, mahasiswa ini memiliki karakteristik itu biasanya mahasiswa mempunyai NIM, nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan atribut. Selanjutnya ada jenis-jenis atribut. Yang pertama itu ada key. Ini merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entiti secara unik. Kemudian ada atribut simple, itu atribut yang bernilai tunggal, atribut multi-value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instant entity, atribut komposit, suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu, dan yang terakhir ada atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Nah, berikut merupakan contoh ERD. Jadi di sini mahasiswa ini merupakan entitinya, mata kuliah juga merupakan entity, mengambil merupakan relationship-nya. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, ini merupakan karakteristiknya. Ya, jadi mahasiswa ini memiliki NIM, nama, dan prodi ini di garis bawah ini sebagai sebagai primary key-nya, penghubungnya, yang unik. Nah, di sini sama kode matkul, mata kuliah, dan SKS. Ini juga merupakan karakteristik dari mata kuliah, dan ini kode matkul ini yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ini hubungannya ini satu, dan ini banyak. Jadi bisa diartikan satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Oke, kita next. Selanjutnya ada kardinalitas, itu menyatakan batas maksimal hubungan antar entitas. Yang pertama ada kardinalitas one-to-one atau 1:1. Jadi kurang lebih contoh seperti ini. Jadi satu karyawan menempati satu jabatan. Selanjutnya ada kardinalitas one-to-many atau 1:n. Simbolnya bisa N atau M. Jika satu karyawan mempunyai banyak proyek. Untuk contohnya seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkah membuat ERD. Ini bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu mengenai SQL Programming. A. Dasar SQL. SQL itu merupakan memiliki kepanjangan Structured Query Language. Ini digunakan untuk mengakses basis data relasional bersifat standar, bisa dipakai untuk basis data relasional lainnya. Kemudian perintah SQL ini dapat dibagi menjadi DDL dan DML. Nah, di sini akan dibahas mengenai DDL dan DML. DDL atau Definition Data Language ini digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau tabel. Contohnya ada create database, create table, drop table, alter table. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language ini digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya, select untuk mengambil data, delete untuk menghapus data, insert untuk menyisipkan data, update untuk mengubah data. Selanjutnya ada CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Ini ada bentuk prompt-nya, bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Selanjutnya kita langsung masuk ke program MySQL. Jadi di sini menggunakan CMD atau command prompt. Untuk masuk ke programnya ini kurang lebih codingannya seperti ini. cd spasi c:/sam/mysql/bin. Ini C ini adalah tempat menyimpan MySQL, menyimpan aplikasi MySQL, kemudian MySQL, min-u, root, min-p. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat database dan tabel. Create database dan tabel untuk codingannya bisa dilihat
create database karyawan. Di sini saya membuat database yang bernama karyawan. Kemudian sudah dibuat, sudah query awk. Kita use karyawan, kita menggunakan karyawan database karyawan ini. Kemudian setelah seperti ini tampilannya, create table pribadi. Jadi saya membuat tabel pribadi pada database karyawan. Dengan kriteria seperti ini, bisa dilihat NIP, chart, 5, not null, primary key. Primary key ini tadi artinya sebagai pembeda karena dia unik. Kemudian ada nama, varchar 35, not null juga, tanggal lahir, ini tipenya date, sex, tipenya enum, pria, P untuk pria dan W untuk wanita, alamat, varchar 35, kota, varchar 15. Jadi, char ini, NIP menggunakan char ini karena jumlahnya ini tetap. Sama semua, satu karyawan itu jumlah NIP-nya itu tetap. Oke, selanjutnya, sudah query awk, berarti tabelnya sudah dibuat. Selanjutnya kita insert into pribadi. Ini kita akan menyisipkan nama-nama yang akan dimasukkan pada tabel pribadi. Ini NIP nama sesuai yang atasnya, tanggal lahir, seks, alamat, dan kota. Kemudian enter, values. 012 ini NIP-nya, terus nama, dan lain-lain ini sesuai sama atasnya, tapi diberi tanda kutip 1, kemudian kurung, dan titik koma. Nah, apabila sudah query awk, kemudian kita akan menampilkan dengan coding select bintang from pribadi. Pribadi ini tadi nama tabelnya, kemudian didapat hasil seperti ini. NIP, nama, tanggal lahir, seks, alamat, dan kota. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua data itu sudah terisi. Jadi, kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Ini adalah tabel yang saya buat. Tabel pribadi yang ada pada database karyawan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada desk table. Ini untuk mendeskripsikan tabel. Jadi, di sini ada field. Field itu tadi ada NIP, nama, tanggal lahir, seks, alamat, dan kota. Tipenya ada char, varchar, enum. Terus null, itu ada yang tidak boleh null dan ada yang boleh null. Key ini primary key itu ada pada NIP. Ini defaultnya 0, 0, 0, 0. Selanjutnya ada alter table. Alter table ini digunakan untuk mengubah nama field atau kolom pada sebuah table, mengubah ukuran atau tipe data field, menambahkan field baru, dan menghapus field. Nah, di sini saya akan mengubah nama field, tadinya itu kan seks ya, kemudian diubah menjadi kelamin. Jadi kurang lebih codingannya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengubah ukuran dari field, yaitu kota. Jadi change kota varchar, tadinya itu kota itu panjangnya itu 15. Nah, saya akan ubah menjadi 20. Selanjutnya ini dua-duanya sudah query awk. Nah, ini ada deskripsi pribadi, dideskripsikan lagi, dan ini bisa dilihat tadinya itu seks, dan kota varchar ini panjangnya 15. Setelah diubah menggunakan alter table, itu jadi kelamin dan kotanya panjangnya itu 20. Oke, kita next. Selanjutnya ada drop table. Drop table ini merupakan penghapusan table gitu. Jadi pada database karyawan kita show tables. Di sini ada dua tables, ada absensi dan pribadi. Misal kita mau menghapus tabel yang absensi. Ini codingannya cuma drop table absensi titik koma, kemudian udah query awk, lalu kita show tables lagi, tinggal satu, yang tabel pribadi aja. Gitu. Selanjutnya, ini ada update dan delete. Jadi, update ini tadi kan nama awalnya itu kita misal mau ngubah nama awalnya tadi ini Budi, kemudian mau diganti menjadi Budianto. Jadi untuk codingannya update pribadi set nama sama dengan kutip 1 Budianto, where tanggal lahir sama dengan sekian. Nah, kenapa ditambah where tanggal lahir? Karena pada database yang asli itu kan mungkin nama Budi itu banyak ya. Jadi untuk memperjelas itu kita menggunakan where tanggal lahir atau menggunakan where NIP juga boleh. Jadi untuk pembeda. Begitu. Kemudian udah gitu kita mau menampilkan seperti tadi tabelnya, jadi select bintang from pribadi dan namanya Budi tadi awal sudah berubah menjadi Budianto.
Oke, selanjutnya ini bisa juga untuk menghapus delete. Tadi delete from pribadi where NIP 016. 016 ini kan Leon ya. Nah, kemudian setelah ditampilkan lagi, udah Leonnya sudah hilang. Oke, kita next. Selanjutnya ada where clause and operators. Where clause in select query. Di sini ada select nama from pribadi where kelamin sama dengan P. Jadi di sini kita pilih nama aja ya, nama dari nama tabel ini pribadi tadi, di mana kelaminnya itu P atau pria. Jadi yang muncul hanya dua, yaitu Budianto dan Rimba. Nah, selanjutnya ada operator relasional, itu sama dengan kurang lebih dari, terus lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Selanjutnya ada operator logika. Ini N digunakan sebagai kriteria dan selanjutnya ini untuk codingannya kurang lebih seperti ini, select nama, di mana tanggal lahirnya kurang dari sama dengan sekian, dan tanggal lahir lebih dari sama dengan sekian. Jadi ini bisa dilihat nama yang muncul langsung Budianto, Ratna, dan Rimba. Selanjutnya OR digunakan sebagai kriteria atau. Jadi select nama from pribadi where kota sama dengan Bandung atau NIP 015. Nah, jadi yang kotanya itu di Bandung atau NIP-nya 015 itu adalah Ratna dan Olive. Selanjutnya, untuk menyatakan tidak atau bukan, ini digunakan codingan select NIP nama kota from pribadi where not kota sama dengan Yogyakarta or NIP 012. Jadi yang kotanya itu tidak di Yogyakarta atau yang NIP-nya 012. Jadi keluar hasil sebagai berikut. Oke, kita next. Selanjutnya ada operator lanjutan. Untuk deskripsinya bisa disimak pada PowerPoint yang sudah tersedia. Selanjutnya, untuk between dan not between, ini sebenarnya digunakan untuk merentang ya, untuk mengetahui rentangnya. Jadi untuk codingannya itu select nama, NIP, alamat from pribadi. Nah, where di mana NIP-nya itu di antara 012 dan 015. Jadi keluar hasil sebagai berikut. Kemudian ada not between, ini kebalikan dari between, jadi tidak di antara, jadi selain yang di antara tadi. Select nama NIP tanggal lahir from pribadi, di mana tanggal lahirnya itu tidak di antara tahun sekian dan tahun sekian. Jadi keluar hasilnya ini. Selanjutnya ada in. In ini select nama, untuk codingannya, select nama kelamin kota from pribadi, di mana kotanya ini in itu pada ya, di Bandung, di Semarang gitu. Tapi ini menggunakan titik, maksud saya petik 2. Tuh, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini in, kotanya itu yang di Bandung dan Semarang itu ada hasil sebagai berikut. Selanjutnya not in ini kebalikan dari in. Untuk codingannya sebagai berikut. Where kelamin not in pay. Not in pay. Jadi kelaminnya tuh bukan pria. Yang keluar hasilnya adalah wanita. Oke, selanjutnya ada like. Like ini digunakan untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan data. Not like digunakan untuk kebalikan dari like. Jadi untuk codingannya ini seperti ini, like select nama kota pribadi, where nama like. Nah ini namanya ini like tanda kutip 2 R%. Jadi R% ini menyatakan huruf depannya itu R, ada Ratna dan Rimba. Selanjutnya ini sama di atas, cuman bedanya ini persen dulu baru huruf. Nah, ini menyatakan akhir. Jadi yang belakangnya itu huruf O, ada satu Budianto. Selanjutnya ini untuk penggalan atau di tengah-tengah, nama like persen A persen. Menggunakan petik 2, nah begini ada Ratna, Rimba, Budianto. Ini A-nya tuh di tengah. Oke, selanjutnya untuk wildcard, ini untuk codingannya seperti ini. Select nama, NIP, kelamin from pribadi, di mana nama, like, petik 2, persen, L underscore V, persen,
petik 2 titik koma. Jadi ini maksudnya adalah nama, di mana nama itu tuh tengah-tengahnya ada huruf L dan V. Nah, ada satu nama yaitu Olive. Oke. Tanda seperti persen ini dinamakan wildcard. Wildcard persen ini cocok dengan 1, 0, atau sejumlah karakter apa saja. Wildcard underscore ini digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja. Selanjutnya ada regex T. Wildcard kurung siku ini digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja terdapat dalam data tersebut. Mohon maaf itu ada typo sedikit. Nah, untuk codingannya ini bisa dilihat seperti ini. Namanya pribadi, where namanya regex T, petik 2, tanda pangkat, kurung siku, OBR. Jadi dia berawalan dengan huruf O, B, dan R namanya. Ada seperti ini hasilnya. Selanjutnya yang terakhir ini, kalau dia berakhiran dengan ada petik 2, kurung siku in, kemudian S coret atau seperti dolar ini. Nah, ini artinya dia kan where alamat ya, jadi alamatnya yang berakhiran dengan huruf I dan N. Ini ada kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada sorting and grouping. Sorting and grouping yang pertama ada mengurutkan data. Untuk mengurutkan data dapat menggunakan order by. Secara default, urutan akan bersifat ASC atau ascending, yaitu dari kecil ke besar. Sedangkan untuk mengubah ke desk atau descending, besar ke kecil, itu dapat menambahkan desk. Nah, pengurutan data juga dapat dilakukan pada lebih dari satu kolom. Nah, di sini ada contoh ascending, bisa dilihat select nama pribadi, order by nama. Jadi ini diurutkan dari B, O, R. Jadi urutannya dari kecil ke besar. Nah, di sini ada contoh descending. Ini kita tinggal tambahkan desk aja. Tadi kan by, order by kota. Misalnya ngambil kota, tinggal tambahin desk. Jadi dari besar dulu ke kecil. Kebalikannya. Oke, kita next. Selanjutnya, menampilkan data secara unik dan klausa having. Untuk menampilkan data secara unik, dapat menggunakan distinct atau group by. Nah, untuk codingannya bisa dilihat, ini select distinct alamat from pribadi, mohon maaf. Alamat from pribadi where alamat is not null. Jadi kita akan menampilkan alamat yang dimana alamat itu tidak null. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Selanjutnya, ini group by dengan menggunakan group by. Ini sama salah kota from pribadi where kota is not null, group by kota. Hasilnya seperti ini. Jadi menampilkan kota yang not null, tidak null. Oke, selanjutnya having ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi bagi group by. Untuk codingannya bisa dilihat select nama kelamin from pribadi, group by nama kelamin, having nama is not null. Jadi ditampilkan itu nama dan kelamin, tetapi namanya itu dia tidak null, mempunyai namanya ini tidak null. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita next. Selanjutnya ada aggregate function. MySQL memiliki fungsi aggregate yang mirip dengan Microsoft Excel seperti berikut. Yang pertama ada average atau disimbolkan dengan AVG, itu untuk memperoleh nilai rata-rata, kemudian ada count untuk menghitung cacah data, ada max untuk menghasilkan nilai terbesar, min untuk menghasilkan nilai terkecil, sum untuk memperoleh penjumlahan data. Nah, di sini saya ada contohnya. Ini kita select bintang from pekerjaan. Jadi ada tabel pekerjaan namanya, di mana tabel pekerjaan ini berisikan NIP, kode bagian, dan gaji. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gaji rata-rata. Nah, ini menggunakan aggregate function tadi, yaitu untuk codingannya select NIP, kode bagian, average gaji from pekerjaan. Nah, nanti akan didapat hasil seperti ini, langsung otomatis terhitung. Selanjutnya ada gaji per bagian. Nah, di sini untuk codingannya select NIP, kode bagian, average gaji from pekerjaan, group by, kode bagian. Nah, ini jadi group by tadi kan diurutkan ya, 1, 2, 3, 5. Ini average gajinya udah bisa
dilihat untuk tampilannya. Ini untuk gaji per bagian. Selanjutnya untuk gaji terbesar, ini select nih max gaji from pekerjaan. Ini hasilnya seperti ini. Jadi gaji yang terbesarnya ini sekian. Kemudian ini ada total gajinya kurang lebih sama, cuma diganti sama gaji doang, dan ditampilkan hasil yang seperti ini. Oke, selanjutnya yang keempat ini ada memberikan alias pada field. Ini gunakan AS untuk memberi alias pada field. Jadi ini tadi kan tadi itu nama yang di sininya itu masih average dalam kurung gaji. Nah, kita mau memberikan alias atau mengganti nih namanya. Jadi select average gaji as rata-rata gaji menggunakan petik 1 from pekerjaan. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang gaji terbesar dan total gaji juga kurang lebih codingannya sama. Selanjutnya ada query dengan banyak tabel. Query dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu tabel, dengan memberikan tabel atau alias pada kolom untuk membedakan sumber tabelnya. Nah, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi, select pribadi.nama ini maksudnya bagaimana? Jadi, pribadi ini adalah nama tabelnya, nama ini adalah nama field yang ada di tabel 1. Jadi select pribadi.nama, pribadi.alamat. Jadi nama dan alamat ini dipilih sebagai fieldnya dari tabel 1 yaitu tabel pribadi. Selanjutnya pekerjaan dot kode bagian, pekerjaan dot gaji. Nah, gaji dan kode bagian itu merupakan field pada tabel pekerjaan. Nah, terus from pribadi, pekerjaan, ini dari tabel pribadi dan pekerjaan, di mana pribadi.nip sama dengan pekerjaan.nip. Artinya adalah nip yang ada pada pribadi itu sama dengan nip yang ada pada pekerjaan. Jadi untuk dicocokkan gitu. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi ada nama, alamat, kode bagian, dan gaji. Padahal sebelumnya ini merupakan file yang terpisah tapi bisa digabungkan menjadi satu tabel yang sama. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.